Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun kalian berada, tak doain semoga berkelimpahan rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya menuju ke Tangkuban Parahu. Jadi namanya bukan Tangkuban Perahu, karena orang Jawa Barat ya, orang Sunda sebutannya Tangkuban Parahu. Ya, gitu. Nah, ini perjalanan saya ke Tangkuban Perahu tuh udah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi memang eh, menemukan pengalaman yang mistis juga, pengalaman yang misteri juga di sana, yang di luar akal logika, namun juga mengenang di hati gitu kalau orang Sunda bilang mah ya. Nah, jadi saya bersama rombongan itu saat itu memang dalam suasana syuting untuk salah satu TV swasta ya. Perjalanan saya ke sana itu sampai saya lupa perjalanan dari jam berapa. Saya sampai sana itu sekitar jam 11 ya. Jadi memang kita sengaja agak pagian gitu karena memang kita ketahui keadaan di sana itu kan tidak menentu ya. Apalagi kalau kabut atau halimun sedang turun itu nggak bisa diprediksi dan biasanya itu menjelang menjelang habis pada zuhur gitu. Nah, makanya saya ke sana itu jam 11, malah kurang deh kayaknya. Soalnya saya ingat itu jarak antara ke zuhurnya agak lama. Kayaknya sih jam 10:30 ya, karena memang saya incar waktu lebih pagi untuk menuju sampai ke Tangkuban Parahu gitu. Jadi awal saya datang ke sana tentunya kan soan. Kita bertemu dengan pada pihak yang mempunyai tanggung jawab di sana, yang berwenang di sana. Soan seperti kita memang orang Indonesia, adab Indonesia kita harus soan terlebih dahulu. Bertemulah saya di sana gitu kan. Saya cerita tujuan dan maksud saya untuk mengulik sejarah yang berada di Tangkuban Parahu dan mengulas misteri yang berada di sana gitu. Harapan sih memang kan saya bisa mendapatkan energi itu ya, atau bisa melihat sosok itu dilihatkan gitu. Karena biasanya tuh ya teman-teman, ada yang mau dilihat, ada yang mau tidak dilihat, ada yang cuma nampakin apa aroma wanginya, terus ada yang dengan energinya gitu ya, energi gerakan angin atau hangat nuansa suasananya. Jadi untuk para yang tidak kasat mata itu nggak selamanya itu beliau itu harus menampakkan eh, wajahnya, menampakkan wujudnya gitu ya. Ada kala beliau itu hanya mengirim energinya, entah itu tadi saya bilang berupa wangi atau bau malah kebalikannya atau badan terasa hangat gitu ya, panas. Jadi tergantung dari sosok yang hadir saat itu negatif atau positif. Biasanya kalau yang negatif itu akan mengeluarkan yang bau dan perasaan tidak enak gitu. Nah, jadi ceritanya ketika saya sudah bertemu dengan pihak yang berwenang di sana gitu kan, soan akhirnya saya dapat izin untuk berkelana di Tangkuban Perahu untuk mengulak sejarah di sana dan merasakan energi yang berada di sana. Seperti saya pernah bilang, kalau saya itu dalam perjalanan itu biasanya bukan sekedar jalan. Nah, biasanya saya akan ingin merasakan ada energi apa yang di sana gitu ya. Kalau positif saya buka untuk berdialog, tapi kalau negatif saya doakan
atau memang saya akan jaga jarak dengan sosok-sosok seperti itu gitu. Tapi saya doakan gitu. Nah, jadi singkat cerita saya berjalan kan. Jadi gini teman-teman, sebelum kita masuk ke ranah misteri, teman-teman harus tahu dulu. Jadi di Tangkuban Parahu itu terdapat 12 kawah ya. Tapi kawah yang benar-benar paling menonjol di sana itu hanya 4, yaitu Kawah Ratu, Opas, Domas, dan Kawah Baru. Nah, yang paling besar itu adalah Kawah Ratu ya. Itu di antara kawah-kawah lain yang mungkin teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat yang ada ukurannya besar, itu adalah Kawah Ratu. Nah, jadi kawah di sana itu setiap kawah teman-teman itu panasnya berbeda-beda. Nggak setiap kawah itu panasnya sama. Ya, ada yang kawahnya tuh panasnya nggak terlalu apa? Karena itu bisa buat untuk berendam, untuk kaki yang rematik. Intinya penyakit-penyakit pada tulangnya kayak rematik atau penyakit-penyakit kayak asam urat atau apa itu ada di kawah salah satu kawah. Saya lupa nama kawahnya apa. Nah, itu nggak terlalu panas. Jadi dia cenderung kayak kalau teman-teman udah pernah ke air Ciater, nah kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau untuk kawah-kawah yang lain itu kita masak telur aja bisa matang. Apalagi masak air, jangan ditanya gitu ya. Nah, itu ada di beberapa kawah yang termasuk Kawah Ratu itu yang panas. Gitu. Nah, ceritanya teman-teman, di sana itu kita hanya boleh sampai jam 5 sore ya. Karena kalau malam itu di Tangkuban Parahu itu mengeluarkan sebuah gas. Nah, itu yang berbahaya. Karena itu semua pengunjung termasuk para pedagang yang di sana itu hanya boleh sampai jam 5 sore. Di atas jam situ udah ada ya risiko yang tidak bisa ditanggung jawab oleh pihak Tangkuban, itu harus tanggung jawab masing-masing kalau seandainya tidak mengikuti peraturan ya. Nah, memang tanda-tandanya gini teman-teman. Jadi di Tangkuban Perahu itu bila mana ada gas yang berbahaya muncul, awalnya itu muncul seperti asap yang bergumpal, tebal, putih. Awalnya putih tapi tebalnya itu berbeda dari kan memang kan setiap kawah itu suka mengeluarkan asap ya. Tapi ini kawahnya itu bergumpalnya itu sangat pekat putih dan lama kelamaan itu akan menjadi hitam. Nah, itu yang akan bereaksi ke tubuh kita terutama yang punya penyakit asma. Ya, bila itu terjadi, bila kalian sedang berkunjung ke sana terjadi, harap kalian eh, kain kain dibasahkan, dibasahkan air ya, terus untuk ditutupin gitu loh. Jadi buat eh, nambah oksigen dan biar nggak pingsan gitu ya. Untuk teman-teman di sana, jadi don't panic karena itu satu saat suka terjadi seperti itu. Tanda-tandanya gitu. Kalau gumpalan tebal putih dulu ya, seperti asap. Emang memang asap, tapi nggak seperti asap biasa gitu. Tebal sekali. Terus lama-lama berubah warnanya menghitam. Tentunya kan nggak langsung hitam ya, ada perubahan yang berlevel gitu loh, maksudnya dari menuju hitam ada kecoklatan lalu menuju akhirnya hitam. Nah, itu teman-teman sudah harus mawas diri gitu ya, minimal harus jauh dari lokasi tersebut itu. Nah, itu biasanya suka mengeluarkan itu Kawah Ratu. Jadi Kawah Ratu itu teman-teman kondisinya tuh masih aktif, bukan berarti tidak aktif. Sama lah seperti gunung-gunung yang lain yang seperti saya bilang bahwa gunung-gunung kita itu hanya tertidur. Sebenarnya mereka aktif, cuman kan ada periode. Nah, kalau untuk Kawah Ratu ini memang tidak tahu periodenya. Tapi kondisinya hanya tertidur, bukan berarti tidak aktif. Ya, jadi uh, perlunya kita kepekaan di sana itu seperti itu. Nah, itu saya bicara secara ini dulu nih, secara umum. Ya. Nah, lalu ketika saya dalam perjalanan di sana, barulah kita masuk ke suasana misteri. Jadi pas saya
berjalan ke sana gitu ya. Saya itu kan ketika ke tempat-tempat seperti itu membuka tapi nggak full. Jadi beda, banyak yang bingung kan, kok kesurupan kayak gitu. Nah, teman-teman harus ketahui, kalau untuk orang-orang seperti kita itu tidak akan membuka full. Jadi kita bisa controlling gitu. Karena tubuh itu kan punya diri kita ya. Jadi kita yang berhak menentukan siapa yang hadir dan sejauh mana dia bisa hadir dalam diri kita. Jadi controlling. Itu namanya interaksi. Beda dengan kesurupan. Kalau kesurupan tuh ya full ya lupa, benar-benar lupa tanpa ada controlling. Ya, itu adalah perbedaannya. Jadi antara interaksi dengan kesurupan. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui dulu. Kalau orang-orang yang indigo atau orang-orang yang mempunyai indera keenam atau orang-orang yang punya kelebihan, dia tidak bisa mengkontrolling, misalnya kalian menyamakan misalnya kesurupan gitu, ya gimana tuh nanti kalau mau mau menyampaikan sesuatu, kalau dia sendiri aja nggak bisa controlling, terus dia langsung ke gerelok sendirian gitu kan. Nah, itu kan harus pertama kali dibedakan. Nah, jadi saya udah mulai buka tuh. Saya buka untuk interaksi, tapi saya filter siapa yang bisa interaksi sama saya. Jadi makhluk kayak gitu pun harus kita filter, teman-teman. Nggak bisa semena-mena, dia mau masuk gitu kan. Nggak bisa. Kita harus filterisasi. Kita harus memilih gitu. Tujuan kita ke sana apa, jadi nggak yang kayak nggak jelas gitu, nggak. Nah, ceritanya ketika saya sudah membuka, saya kan, kalau teman-teman pernah ke sana itu kan kita ada nanjak ya ke atas. Terus di samping ini nih kayak ada kayak kawasan setengah hutan ya. Tapi bukan yang hutan gitu, pokoknya ada pohon-pohon di sebelah kanan itu ya. Ketika saya nanjak, itu kan posisi saya kan memang bukan hari libur. Jadi weekday, nggak begitu ramai. Memang kan sengaja saya tujuannya begitu. Saya jalan. Nah, saya itu melihat sosok itu awalnya dari sebelah kanan. Beliau itu pakai kebaya warna kuning gading. Ya, kuning gading. Jadi nggak terlalu kuning yang mencolok gitu, enggak. Dan pakai kebaya-kebaya seperti zaman dulu, kebaya Sunda gitu ya. Dan saya lihat beliau itu cantik dengan kulitnya carulang. Ya, warna kulit carulang teh warna kulit yang dipunyai oleh Pajajaran pertama ya, keturunan dari Pajajaran. Teh namanya carulang gitu. Nah, kulitnya tuh kulit carulang. Dia berjalan dari sisi kanan saya karena saya kan nanjak ke atas tuh kalau teman-teman udah pernah ke sana. Nah, ketika dia jalan itu saya dari jauh di posisinya, nggak deket gitu kan. Saya udah ngeliat gitu karena beliau itu kan mempunyai aura yang sangat besar gitu ya. Sehingga bagi teman-teman yang punya kepekaan itu akan menarik dan biasanya akan melihat karena beliau baik, maksudnya ya memperlihatkan itu untuk bagi yang peka gitu ya. Nah, ketika saya sedang berjalan gitu, mata saya tuh ketarik untuk melihat ke sisi kanan. Saya nengok gitu kan, saya lirik begitu. Kan saya nunduk jalan, jalan kan tanjakan otomatis kan kita harus melihat jalan ya. Saya nunduk gitu. Tapi ini mata sudut sini nih kayak narik untuk melihat ke sana. Akhirnya saya begini gitu. Saya begini, saya melihat. Ya, saya melihat beliau jalan yang penuh dengan anggun tapi cepat. Jadi jalannya tuh kayak didorong angin. Bukan jalan tuk 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 enggak. Tapi jalannya tuh kayak didorong angin. Gitu. Kayak dia tuh kayak naik permadani angin, bahasa teks seperti itu. Nggak terlalu cepat juga sih. Saya bilang, Masya Allah, saya bilang gitu. Kaget kan saya. Ya otomatis lah. Walaupun udah sering melihat juga, ya namanya saya masih manusia. Ngelihat sesuatu di luar yang biasa saya lihat kan pasti kan kaget, itu ya wajar ya.
Dan untungnya cantik teman-teman. Jadi enak dilihatnya. Nggak yang menakutkan gitu, semeriwing. Enggak. Terus dia ngeliat, dia bilang, Masya Allah, cantik gitu. Pakai baju kuning gading gitu ya. Eh, agak kuning, agak gimana sih, agak keputih-putihan. Pokoknya kayak warna gading gitu deh. Jalan gitu ya. Putih gading tapi agak kuning gitu. Pokoknya gitu deh warnanya. Beliau jalan gitu dengan pakai kebaya kuno, jalan dengan kain lurik gitu ya. Cakep deh. Jalan gitu. Dan menuju kawah. Kan kita kita tahu tadi kan saya naik tanjakan. Kalau dia menuju kawah kan otomatis dia kan otomatis dia dia terbang dong teman-teman. Dia dari hutan sebelah kanan pohon-pohonan terus dia menuju kawah, kawah ratu. Ya kan udah jelas-jelas kan bukan manusia. Kan dia pun manusia berarti bunuh diri dong. Gitu kan. Saya ngeliat tuh. Sampai akhirnya saya diem begini. Rombongan juga karena saya diem. Jadi mereka juga ya menghentikan langkah dong. Kan patokannya saya. Diem gitu kan. Terus mata saya tuh yang benar-benar gitu loh. Dia akhirnya menuju kawah ratu dan setengah terbang. Baru di situ saya ngeliat selendangnya. Gitu. Nah, awalnya itu saya tidak ngeliat selendang, jadi pas dia cengseng baru keluar selendangnya gitu. Jadi kayak kupu-kupu. Ketika gimana ya? Ketika kayak burung gitu loh. Ketika hinggap kan selendangnya begini ya, kuncup ya. Ketika terbang baru keluar kan. Nah, yang saya lihat tuh kejadiannya seperti itu. Baru ketika beliau menuju ke Kawah Ratu, selendangnya tuh buka. Karena saya terpesona dengan kecantikannya, saya membuka silaturahmi, pengen tahu. Akhirnya yang tadinya saya harus jalan ke lokasi yang di sana, saya berhenti dulu. Saya duduk di situ. Pengen tahu ini. Saha eta. Cantik dan energinya positif. Nah udah. Pas saya duduk, beliau memperkenalkan diri. Alhamdulillah kan saya juga mengucapkan salam. Saya mandang ke kawah. Tuh, saya mandang ke kawah. Saya memperkenalkan diri saya. Saya mengucapkan salam, izin gitu ya. Soan, assalamualaikum gitu. Sampurasun. Saya orang Sunda kan. Di tanah Jawa Barat. Jadi sampurasun gitu. Assalamualaikum. Saya bilang gitu kan. Nah beliau tuh mengucapkan salam tapi dengan senyuman mengangguk. Alhasil orang yang di belakang saya pada berhenti dan mereka udah paham tuh kalau saya begitu tandanya saya melihat sesuatu dan tidak diganggu, tidak ditanya. Mereka diem langsung karena udah sering sudah jadi sering jalan sama saya, mereka paham. Terus saya ngobrol, memperkenalkan beliau sosok siapa gitu kan. Dan ternyata beliau itu adalah salah satu penjaga Kawah Ratu. Namun beliau itu sosok Dewi. Jadi kalau di pantai selatan itu Nyi Roro Kidul, bukan Kanjeng Ratu Pramestisari. Sosok dari uh, ya memang beliau itu ada di penjaga kawasan di sana, tapi bukan sosok tunggal. Jadi ya kayak pengawal ratu ya seperti itu. Dia memperkenalkan, saya ngobrol ya, dan ketika saya nanya sosok ratunya teh siapa gitu kan ya, beliau hanya tersipu senyum. Tapi saya tuh ngerasa beliau tuh ratunya gitu ya, bodoh ya. Nah, memperkenalkanlah diri, saya tanya namanya siapa. Jadi namanya adalah Larasati yang berada di kawah ratu tersebut, Dewi Larasati.
Terus saya tanya, Ratu suka pakai baju kebaya warna yang dipakai itu? Enggak. Ya dia memang intinya ya dia gonta-ganti pakaian, kadang warna putih gitu ya. Cuman memang bukan karena dia suka warna kuning gading atau putih gading seperti itu, enggak. Memang bukan, dia bilang gitu kan. Dia malah sering pakai baju tuh warna putih gitu ya. Nah, terus akhirnya saya mengucapkan sana izin untuk mau napak tilas di Tangkuban Parahu, mau bertemu para sesepuh yang sesepuh leluhur yang ada di sana, ingin silaturahmi. Nah, akhirnya beliau sudah memperkenalkan namanya Dewi Larasati, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Tangkuban Perahu, boleh tuh sapa beliau, ada di Kawah Ratu tempat beliau. Jadi memang di Kawah Ratu itu teman-teman, bukan di kawahnya ya, agak kesananya ke dalamnya. Ada satu titik gerbang, ada ya semacam kerajaan di sana. Gitu. Tempat bersemayamnya Dewi Larasati. Nah, ya. Alhamdulillah teh kan tahu tuh namanya. Nah, akhirnya saya pas ngucapin salam ini atur nuhun Dewi Larasati gitu kan ya. Maksudnya udah diperkenalkan untuk kenal. Nah, lama kemudian pas saya begini, beliau udah nggak ada. Lalu saya ajak teman-teman rombongan untuk melangkah selanjutnya. Nah, udah paham nih, langsung bilang, "Bun, Bun, tadi ada siapa?" Biasa deh, yang kepo-kepo begitu. Bun, tadi ada siapa? Ada ya bun. Karena tadi kita nyium wanginya. Jadi ada yang sebagian tidak melihat tapi mencium aroma wangi. Tadi saya bilang, energi itu gak selamanya kalian melihat dengan mata, tapi bisa kalian rasakan dengan kehadirannya dengan rasa atau dengan hidung kalian, gitu, mencium aromanya. Tadi soalnya saya mencium wangi bun, dia bilang gitu kan. Ya hadir, namanya Dewi Larasati. Terus tuh kan benar, soalnya bunda tiba-tiba diem. Begitu kita nggak ada yang berani bun deketin bunda gitu kan. Kita nunggu aja gitu. Karena kita kan tahu bunda kalau udah kayak gitu biasanya lagi komunikasi. Dia bilang gitu. Udah paham kan rombongan itu pada rombongan si berat, saya bilang. Udah pada paham tuh. Nah setelah itu saya terusin perjalanan. Kok yang tadinya ada matahari kayak mendung, tapi bukan mendung. Jadi kayak di atas saya doang gitu. Kan saya jalan gitu ya. Kan takutnya kan ada gas ya yang keluar. Tadi kan saya bilang kalau lama-lama tuh gas itu akan berubah jadi hitam, ya kan? Tapi kan tadi kan perjanjiannya kata Dewi Larasati kan kita diizinin. Gak mungkin berarti kan logikanya kalau ada gas hitam berarti kan harusnya dikasih tahu. Karena saya yakin Dewi Larasati itu baik. Terus akhirnya saya lihat langit yang paling ujung gitu kan. Enggak gitu kan. Enggak mendung. Akhirnya teman-teman saya nengok ke atas. Sep, burung. Oh my god, gede banget tapi burung goib. Teman-teman, bukan burung. Burung yang lucu-lucu jadi semacam kayak elang tapi nutupin kawah, nutupin Tangkuban Perahu. Kebayang nggak gede kayak apa? Ngiterin aja. Kan saya takut burung ya. Kebayang nggak teman-teman takut dengan suatu binatang, terus binatang itu tiba-tiba berubah menjadi besar dan dekat kalian. Kan saya nggak pernah kepikir bahwa ketemu goib burung. Ya, selama ini goib yang bertemu kan wujudnya bukan seperti itu. Yang burung nih the first nih. Saya takut ya. Terus saya ngeliat begini, astagfirullahaladzim, lemes saya. Langsung saya refleks,
yang di sebelah saya siapa tuh saya nggak tahu. Saya pegang ke tangannya, buk, saya genggam gini. Saya gitu kan kayak ngerasa lah getaran takutnya saya tuh terasa. Nah terus pegawai saya langsung sadar kan, Bun kenapa Bun? Dan mereka jadi akhirnya takut karena genggaman saya ke tangan mereka tuh juga kayak mana sih, kayak mana ke orang takut itu, kaget kan? Saya diam gitu karena saya ngeliat ke atas aja. Terus saya baru bilang, akhirnya saya minggir gitu kan, saya takut banget. Terus baru saya bilang, ada sosok binatang goib, tapi burung dan itu gede banget. Hah, ini Bun yang buat mendung. Nah, ada yang nyetok gitu kan. Iya, dia dia tuh jadi kayak ngalangin matahari gitu loh. Terus jadi bukan karena mau hujan, bukan. Saya bilang itu lagi ngiterin aja di kawah. Kan saya takut dipatok ya. Masih masih kepikiran. Saya takut gitu loh. Kan saya takut sama burung, takut sama ayam. Agak-agak lucu sih, aneh gitu ya. Cuman ya takut gimana tuh. Jijik sih lebih ke tepatnya. Karena misalnya, merinding liat bulunya gitu tuh. Nah, kebayang dong segede babon gitu. Bisa nutupin kawah. Dia numpakan begitu. Dia muter aja kayak tawaf. Terus, saya nggak ngitung tuh dia ada berapa kali muter. Karena nggak sempet. Karena saya merinding liat bulu yang gede itu. Ampun deh. Aku ngeliat elang aja. Lagi ngepak aja aku takut. Kan bulunya kan elang tuh gede-gede ya. Nah apa ini bangkotannya elang. Moyangnya elang. Aku ngeliat naga aku nggak deg-degan. Malah indah gitu kan. Ya karena aku takut basically-nya. Jadi aku geretak lah gitu. Aku diem karena aku diem aja. Aku akhirnya ke pundak itu pegawaiku bilang, terus Bunda takut ya kata gitu. Bunda gemeter. Terus gitu kan ya. Diem dulu deh, diem dulu. Aku diem aja, diem aja. Aku nggak kuat ngeliat ke atas. Merinding karena. Terus akhirnya lama-lama aku bilang ini, Dewi, aku bilang gitu kan ke Larasati. Dewi Larasati, abdi teh takut sama burung gitu. Terus maksudnya ada nggak wujud yang lain? Pasti kan saya yakin beliau itu punya wujud yang lain, gitu kan? Atau bisa jadi itu piaraannya siapa gitu kan? Abdi takut sama burung Dewi, aduh gitu. Jadi kayak apa sih, kayak nangis gitu, geleh teh. Terus saya tuh kayak ngerasa diketawain sama Dewi Larasati itu kan ya. Jadi kayak bercanda sama Dewi Larasati saat itu. Akhirnya terus lama-lama terang tuh. Saya baru nengok ke atas pelan-pelan gitu. Saya nengok ke atas, nggak ada. Senang saya. Saya alhamdulillah saya merinding soalnya gitu kan. Terus pada ketawa semua. Yang pegawai-pegawai saya yang lain, pada kru-kru yang lain, semua rombongan, semua pada ketawa semua. Ngetawain saya. Ya bunda mah, kata apa, udah demi teh. Takut gitu kan, jin nggak takut apa, ngeliat burung bagong takut gitu, pada kayak gitu semua. Ya iyalah, tetap kan saya juga manusia biasa, takut ya tetap aja takut gitu kan, geleh, lebih ke geleh gitu kan. Pada ketawa semua. Untung aja ya, selama kita syuting leluhur yang apa, yang keluar burung baru kali ini gitu kan. Kalau inget itu lucu gitu kan. Sampai itu saya tuh ngerasa tuh Dewi Larasati tuh ngetawain saya gitu kan, kayak ngeledek gitu. Wah, kamu takut gitu kan. Tadi minta pengen tahu kayak gitu. Nah, terus akhirnya udah nih, udah minum kan saya kan, udah jalan lagi. Terus saya ngomong, atau jangan keluar lagi burung yang gede itu. Yang lain aja. Nunjukinnya kayak jangan berupa wujud burung. Nah, kalau memang penjaga, jadi salah satu penjaga di kawah Tangkuban Perahu itu ya burung. Kalau beliau datang tuh suka ngegelapin daerah situ, jadi kayak kayak matahari tuh kayak kayak ditutup sama beliau. Jadi ya, kayak kita logika deh, ada matahari nih, terus kita berteduh di tempat pohon, otomatis kan kita jadi adem kan, matahari kalingan kan. Nah itu begitu pun burung jadi kayak mendung mendadak. Padahal kalau kita lihat di sana tuh langit ujung sana tuh terang. Nah itu tuh dia muter aja. Nah, ceritanya
Saya lagi jalan, saya ambil, aduh Ratu Larasati, Dewi Larasati, jangan yang itu lagi ya dilihatnya ngebatin begitu kan. Terus update sieun gitu kan. Nah udah nih jalan. Nah tiba-tiba teman-teman, ternyata burung itu berwujud kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua, rambutnya putih, mukanya tuh kalau zaman sekarang dibilang tuh glowing. Mukanya tuh bersih banget. Eh ber, apa bersih tuh kayak wajahnya tuh kenceng gitu kan, kayak bercahaya gitu. Ganteng walaupun udah tua gitu ya. Nggak tinggi-tinggi banget sosoknya. Beliau itu pakai jubah putih, terus sandalnya itu apa ya? Bukan sandal ya. Yang zaman dulu itulah pokoknya. Langsung saya mengucapin salam. Jadi kan kalau wujudnya begitu kan enak ya. Saya bilang gini, saya ngucapin salam gitu kan. Baru itu saya kaget tuh saya ngucapin salam. Baru saya tanya, apakah Aki teh, Eyang, saya panggil Eyang kan. Eyang sosok burung yang tadi, beliau senyum gitu kan. Akhirnya saya namanya saya mah yang ngerasa anak ya cucu. Saya bilang gini, atuh Eyang, kan kalau dari awal Eyang ngasih kayak begini kan saya nggak takut. Terus saya kan takut Eyang ngeliat burung kecil aja saya takut Eyang pakai gede lagi. Saya bilang gitu, udah gini aja wujudnya Eyang. Saya bilang, saya bilang gitu, udah gini aja nggak usah jadi burung-burungan lagi lah. Udah kayak begini mah kasep Eyang. Saya bilang, emang kasep, ganteng, rambutnya putih semua, panjang segini. Ya, jadi nggak segini juga sih gimana ya? Jatuhnya nanggung nggak yang panjang banget gitu. Terus dikuncir begini, terus pakai kayak apa sih kayak mahkota gitu loh. Jadi Eyang ini tuh dulu bukan Eyang ini dulu. Jadi Eyang itu adalah penasehat kerajaan. Ya, sesepuh di kerajaan. Bayangin. Gimana? Berarti di manusia lebih dari yang sepuh kan. Ini beliau ini sesepuh dari kerajaan yang berada di Tangkuban Perahu. Nah, jadi penasehat para keraton yang berada di Pelabuhan Ratu. Kok jadi Pelabuhan Ratu? Tangkuban Perahu gitu. Mengucapin salam. Jadi memang Eyang itu uh, berwujudnya adalah burung elang. Nah, itu yang untuk mengawasi atau yang untuk di daerah sekitar Tangkuban Perahu. Karena memang beliau itu muter itu menjaga dari kawasan tersebut yang ada di sana gitu. Dan beliau itu juga menjaga daripada orang-orang yang ingin bertindak musyrik yang berada di sana. Ternyata teman-teman banyak yang pendatang-pendatang ke sana diam-diam tujuannya itu untuk perbuatan seperti itu. Nah, biasanya Eyang nggak suka dengan hal kayak gitu. Nah, untuk memberikan warning itu intinya tuh beliau itu akan berwujud menjadi burung. Kenapa beliau harus tadi memperlihatkan ke saya awalnya burung? Jadi beliau tuh menyampaikan berarti untuk menutup itu semua, menutup kawasan di situ, gitu agar mereka-mereka yang bertindak untuk ngarep ilmu atau apa, ngarep dapat batu atau apa, banyak teman-teman yang kayak gitu di sana, itu akan pergi. Itu jadi itu adalah salah satu tugas dari Eyang selain sebagai penasehat dari kerajaan. Eyang Sunan, Eyang Sunan Eyang Sunan Eyang Sunan Parahu dipanggil panggilannya itu Eyang Sunan Parahu gitu. Jadi beliau salah satu yang menjaga. Jadi untuk teman yang ke sana kalau ketemu dengan beliau ya nggak usah takut, ucapin salam saja gitu ya. Kalau kalian tidak berniat macam-macam ya nggak usah takut, ucapin salam aja. Nah, itu udah nih ketemu ngobrol saya gak lama gitu kan. Terima kasih. Intinya dalam bahasa Indonesia itu makasih teh saya udah
bisa silaturahmi walaupun dengan deg-degan gitu kan awalnya. Tapi ternyata Eyang begitu tuh mau menyambungkan ceritanya gitu loh. Kan kalau misalnya nanti Eyang cuma ngomong begini doang, saya belum pernah ngeliat tuh burung segede bagong. Bayangin aja teman-teman, itu kawah segede gitu bisa ketutup. Coba teman-teman, yang seberani-beraninya mau burung lihat itu kan tetap aja sieun, iya kan? Takut. Nah, terus udah saya ceritakan. Nah, ternyata salah satu dari tim kami ada yang bisa ngeliat juga gitu kan. Cuman dia tuh diem aja. Orang yang nggak berani gitu. Baru itu akhirnya dia berani ngedeketin saya. Ternyata waktu yang Dewi Larasati pun dia ngelihat. Dan yang Eyang Sunan Parahu ini beliau juga ngelihat gitu. Terus, oh kamu ngelihat, ngelihat bunda, dia bilang gitu kan. Terus dia ngocet rambutnya putih segala macam. Jadi ya udah saya udah diwakilkan oleh dia untuk cerita ke teman-teman yang lainnya. Saya harus melanjutkan perjalanan. Harusnya di Tangkuban Perahu itu kalau kita jalan terus saja ada goa. Cuman karena saya sadar diri, kita bawa rombongan, khawatir sudah sore karena ternyata perjalanan kita itu udah lama gitu kan. Saya udah mastiin jam sekian ini sebelum sebelum sore lah intinya sekitar jam 3 kita udah harus balik ke pos utama gitulah. Sebelum jam 3 setengah 4 lah udah harus balik gitu kan. Karena kita khawatir kan saya bawa begitu otomatis ada rasa tanggung jawab juga ya gitu. Nah teman-teman yang lain, oh yaudah bunda kita ke goa aja ke goa. Ya ngapain gitu maksud saya kita kan udah ketemu yang Sunan Parahu gitu kan sama Dewi Larasati udah gitu maksud saya takutnya nanti tiba-tiba hujan atau halimun turun karena di sana teman-teman kalau halimun udah turun teman-teman kabut udah turun mata memandang jauh beberapa meter itu nggak kelihatan dan karena kepanikan kita akhirnya sesak namanya kita nggak bisa ngelihat nah itu yang jangan sampai terjadi saya makanya nggak mau sampai sore banget gitu kan dan nih ceritanya kita lagi jalan jalan gitu kan. Perasaan saya nih masih ada nih. Keraton yang ada di dalam Tangkuban Perahu nih ada nih masih ada nih. Jadi bukan yang Sunan Parahu aja sama Dewi Larasati. Masih ada nih. Man siapa ya? Jalan lah saya teman-teman. Jalan gitu kan. Ke dalam gitu. Terus yang lain lagi pada makan gitu kan. Pada minum gitu. Pada duduk-duduk lah istirahat-istirahat dulu tuh makan roti gitu kan. Kita bawa bekalnya roti kan. Saya enggak tuh teman-teman saya cuma minum tapi saya mandangnya ke kawah karena ya memang ya enak gitu kan saya mandang ke kawah gitu dan saat itu memang udara tuh lagi sejuk banget dingin gitu kan saya lagi mandang ke sana gitu terus kok ada german mau jelas banget sekali saya diemin saya pikirnya takutnya kan hanya perasaan saya lama-lama 3 kali baru saya ngucap sampurasun assalamualaikum saya bilang gitu teman-teman saya ucapin salam terus saha eta terus di mana karena saya belum lihat wujudnya tapi kan ya tadi itu dia kan gak harus lihat wujud kan tapi suara saha eta terus saya bilang saya manggil Eyang di mana gitu saya nengok kenak tengok begitu kan Eyang di mana jadi saya ngelihat di bawah di kawasan ujung dia tuh kayak halimun warnanya memang putih hitam dia kayak halimun gede tapi nggak segede lodaya dia besar antara siluet sama halimun sampai mata saya tuh sampai kucek-kucek gitu kan ini teh hanya halimun berbentuk mau atau gimana saya benar-benar memfokuskan pandangan saya karena suara germannya tuh deket mungkin mengaungnya tuh deket ya karena memang kan gemak gitu ya akhirnya saya ucapin salam gitu kan ke Eyang kalau teman-teman bilang kata itu yang Prabu Siliwangi bukan ya itu bukan yang Prabu Siliwangi tapi memang itu dari keraton dari yang ada di Tangkuban Perahu jadi ya beliau itu sebenarnya ada wujudnya juga seperti yang Parahu gitu tapi saat itu saya hanya dilihatin
wujudnya itu ya maung belang putih, maung putih, iya maung belang putih, jadi putih hitam. Itu adanya di bawah, di dekat kawah Kawaratu, ujung sana gede posisinya gitu. Nah, pas saya lihat sampingnya ada Larasati. Jadi itu adalah kesayangan piaraannya Larasati gitu. Jadi kayak eh yang menjaga Larasati, Dewi Larasati, Maung itu. Itu akhirnya saya memperkenalkan diri, terima kasih udah bisa datang ke sini, udah bisa silaturahmi. Dan Maung itu yang lihat bukan saya aja, ternyata anak-anak yang lain yang tadi nggak bisa ngeliat diliatin gitu. Terus, Bun itu Maung Bun, kan ada yang ada anak buah tuh saya nyablak gitu kan, terus saya senggol gitu kan, saya senggol. Terus saya pada sopan akhirnya semua, karena mereka kaget tapi mereka semuanya sopan sih. Yang ikut sama saya tuh semuanya adabnya terhadap para leluhur itu sopan, karena tahu kan eh, kalau nggak mau disusahin jangan nyusahin, ibaratnya gitu. Maksudnya eh, kamu kan tahu nih, eh, jaga adab agar juga nanti kamu nggak susah gitu loh. Nah, terus udah saya ngucapin salam, saya terima kasih, saya juga pamit akhirnya sama Dewi Larasati, sama Eyang Sunan Parahu, sama Eyang Maung, saya manggilnya yang Maung Putih, Bodas, Maung Bodas teh. Saya bilangnya emang Maung Bodas, gitu kan. Saya pamit gitu kan. Nah, karena itulah yang akhirnya makin saya yakin saya nggak perlu ke goa. Karena tadinya kan teman-teman ini semua saya kalah suara, mereka maunya ke goa. Cuman saya kekeh nggak mau gitu. Terus akhirnya pas saya lagi berpikir ke goa apa enggak ya, saya nggak ada ke kawah kan. Saya ngeliat mau itu. Jadi saya ambil keputusan bahwa makin yakin kita tidak perlu ke goa karena sudah bertemu yang bagus-bagus. Jangan sampai nanti ketemunya yang memberatkan, males. Gitu kan. Udah akhirnya yang lain pada nurut nih. Udah ya, kita udah ketemu yang enak-enak nih. Enak di mata, enak di hati. Saya bilang gitu. Walaupun tadi sempat kededek-kededek jantung karena ngeliat burung segede bagong, saya bilang gitu. Udah, gitu. Sepakat. Akhirnya kita pulang. Kita pulang. Saya bilang, ayo semua ngucapin salam dulu semua ke ke Ratu Larasati. Saya bilang gitu. Ke Eyang Parahu, terus sama ke Maung Bodas, gitu kan. Ucapin salam semua, hatur nuhun gitu kan intinya. Terus kita pulang. Udah setelah pulang, eh, masing-masing membawa kenangan di sana. Dan saya bilang, seandainya kalian kesini nggak sama saya, berarti kalian tahu harus mengucapkan salam ke siapa gitu. Iya Bunda, dibilang gitu kan ya. Iya Teteh, pokoknya gitu deh intinya. Ya udah akhirnya kita jalan pulang. Nah itu aja cerita pengalaman saya selama di Tangkuban Perahu. Nah, untuk teman-teman yang punya pengalaman sama, silakan komen di bawah. Dan bagi teman-teman, bila mana cerita ini baik, silakan simpan di hatimu. Seandainya tidak baik, silakan hembuskan keluar. Ya, oke. Sampai ketemu di cerita-cerita saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.